Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatiyah dengan NIM 2003200012, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malik Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil pembelajaran pertemuan 2 pada mata kuliah Manajemen Risiko dan Bisnis dengan judul materi Budaya Risiko dan Aspek Fundamental Manajemen Risiko. Yang pertama, kita akan membahas tentang budaya risiko. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang budaya risiko dan aspek fundamental manajemen risiko, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu budaya risiko. Nah, di sini saya akan membahas 3 hal yang berkaitan dengan budaya risiko. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi budaya risiko. Nah, jadi budaya risiko adalah suatu pola perilaku semua pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan serta cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pengembangan budaya risiko. Adapun tahapan pengembangan budaya risiko yang dijadikan panduan terbagi beberapa macam. Di antaranya yang pertama, membentuk satuan kerja manajemen risiko sebagai pusat untuk membangun dan menyebarluaskan kebijakan dan prosedur risiko ke seluruh jenjang organisasi. Kemudian yang kedua, menyusun manual kode etik. Yang ketiga, merekrut pegawai yang memiliki sikap yang baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keempat, menjadikan manajemen risiko sebagai syarat untuk menduduki semua posisi manajemen. Yang kelima, menerapkan sanksi bagi pelaku yang dan pengambil risiko. Yang keenam, memberikan insentif guna mendorong pegawai dalam pengelola risiko yang baik. Yang ketujuh, menerapkan seperangkat aturan agar pegawai tidak berani mengambil risiko yang berlebihan. Dan yang terakhir, memasukkan penilaian kinerja pengelolaan risiko ke dalam proses penilaian kinerja pegawai. Nah, sehingga kunci sukses sebuah organisasi yaitu adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko, ada beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Di antaranya, yang pertama ada risiko pada sektor publik. Seringkali masih dipandang sebagai suatu hal negatif, sehingga dianggap sebagai suatu hal yang formal, sehingga dikhawatirkan akan memberikan kesan dan dampak yang buruk. Yang kedua, risiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi risiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Yang ketiga, daya tarik dalam potensi penyimpangan. Nah, daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjerumus pada pembuatan fraud dianggap memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Nah, kita ambil contohnya, risiko penunjukan jumlah dalam pemilihan penyedia barang dan jasa, mempunyai risiko terjadinya kecurangan yang tinggi, namun justru cara penunjukan langsung banyak dipilih oleh pembuat keputusan. Kemudian yang keempat ada tata kelola pemerintah yang lemah. Hal ini terjadi karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang masih sangat lemah dan mudah dikompromi. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya risiko terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada komitmen pimpinan untuk menciptakan suatu irama yang sama. Kemudian yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, knowledge sharing. Yang keempat, kesinambungan dan konsistensi. Yang kelima, ketetapan metode pengambilan manajemen risiko. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen perubahan. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang manajemen perubahan,
Terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu manajemen perubahan. Nah, di sini kita akan membahas 5 hal yang berkaitan tentang manajemen perubahan. Yang pertama, kita akan membahas definisi manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbaharui sebuah organisasi. Kemudian yang kedua yaitu tujuan manajemen perubahan. Nah, di sini ada 3 tujuan manajemen perubahan yang akan menjadi dasar perubahan di dalam organisasi. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal. Kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Oke, kita lanjut selanjutnya yang ketiga, tipe perubahan. Perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah yang pertama, perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun mulai proses organisasi. Yang kedua, perubahan peningkatan yang cukup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga, perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Yang keempat, komponen manajemen perubahan. Secara umum ada 8 komponen manajemen perubahan, diantaranya yang pertama tujuan perubahan, yang kedua aspek strategi yang perlu diubah, yang ketiga strategi perubahan yang diterapkan, yang keempat sumber daya, yang kelima pimpinan perubahan, yang keenam agent of change, yang ketujuh organisasi, dan yang kedelapan target audiens yang pasti. Dan yang terakhir yaitu kita akan bahas tentang tingkat manajemen perubahan dalam organisasi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum cek manajemen merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan. Sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen perubahan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan individu, yang kedua perubahan organisasi, yang ketiga perubahan kemampuan, dan yang ketiga adalah perubahan kemampuan. Sekian video saya tentang budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.